Dikatakan positif atau konfirmasi COVID itu jika apa ya? Apakah kalau batuk pilek langsung dibilang COVID? Dengar ya, oh Omikron ini gejalanya ringan. Kalau yang dulu-dulu gejalanya berat. Nah sebenarnya gejala ringan itu yang seperti apa? Apa perbedaannya dengan gejala sedang, berat, serta kritis? Kembali di channel Dokter Puskesmas. Kali ini saya masih sharing tentang COVID-19 ya. Seperti apa kriteria konfirmasi atau dikatakan positif COVID. Kemudian saya juga akan membahas tentang derajat gejala COVID. Gejala ringan, sedang, berat itu seperti apa, perbedaannya seperti apa. Berikut adalah kriteria kasus konfirmasi COVID-19. Jadi dikatakan positif atau COVID-19 adalah jika memenuhi salah satu kriteria berikut ini. Yang pertama, laboratorium NAT-nya positif. Pemeriksaan NAT itu berarti contohnya PCR, kemudian TCM, LAM ya. Namun yang sering kita dengar PCR. Jadi seseorang baik itu memiliki gejala ataupun tidak memiliki gejala apapun, saat cek PCR ternyata hasilnya positif, maka dia memenuhi kriteria kasus konfirmasi atau dikatakan positif COVID. Atau seseorang yang termasuk kasus suspek atau kontak erat dan dicek hasil laboratorium rapid test antigennya itu positif sesuai kriteria wilayahnya. Kriteria wilayah sudah dibahas ya di video sebelumnya. Atau seseorang tanpa gejala apapun, misalkan dia mau perjalanan kemana, kemudian dicek rapid test antigennya positif dan dia berada di daerah wilayah C yang jauh dengan akses PCR, maka dia masuk kriteria positif COVID atau kasus konfirmasi COVID. Nah itu kriteria positif atau konfirmasi COVID ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang derajat gejala COVID-19 serta ciri-cirinya masing-masing. Jadi derajat gejala COVID itu ada yang tanpa gejala atau asimptomatis, gejala ringan, gejala sedang, gejala berat, serta kritis. Berikut adalah ciri-ciri masing-masing. Yang pertama, tanpa gejala atau asimptomatik, berarti dia tidak ada keluhan dan gejala klinis sama sekali. Derajat selanjutnya adalah gejala ringan. Ini yang sering disebut-sebut ya, gejala ringan, gejala ringan. Jadi gejala ringan itu apa saja? Jadi gejalanya bisa demam, batuk, kemudian merasa lemah, lelah, kemudian nafsu makan kurang, napasnya terasa pendek, ototnya pegel-pegel. Bisa juga ada gejala yang tidak spesifik seperti sakit tenggorokan atau hidungnya tersumbat mampet ya, kemudian sakit kepala atau mual dan muntah. Hilang penciuman atau anosmia atau hilang pengecapan atau ageusia yang tiba-tiba tanpa penyebab lain yang jelas. Jadi gejala ringan juga gejala yang dirasakannya bisa beragam sekali ya. Pada gejala ringan ini tidak ada sesak nafas dan jika dicek saturasi oksigennya itu lebih dari 95%. Jadi 95, 96, 97, 98, 99, 100%. Selanjutnya adalah gejala sedang. Gejala sedang gejalanya bisa yang seperti gejala ringan tadi ditambah dengan tanda klinis pneumonia, demam, batuk, ada sesak, napas cepat, dan jika dicek saturasi oksigennya masih di atas 93%, jadi 93%, 94%. Pada anak-anak, napas cepat atau takipnu itu jika frekuensi nafas pada bayi kurang dari 2 bulan, napasnya lebih dari sama dengan 60 kali per menit. Pada bayi usia 2-11 bulan, frekuensi napasnya lebih dari sama dengan 50 kali per menit. Pada anak usia 1-5 tahun dikatakan napas cepat jika frekuensi napasnya lebih dari sama dengan 40 kali per menit. Pada anak umur di atas 5 tahun dikatakan napas cepat jika napasnya lebih dari sama dengan 30 kali per menit. Pada orang dewasa, frekuensi napas cepat itu berarti lebih cepat dari normalnya, namun masih 30 ke bawah frekuensi nafasnya. Jadi 1 kali tarik nafas dan 1 kali menghembuskan itu dihitung 1 ya. Itu berarti 1. Nah, terus dihitung selama 1 menit. Nah kan nanti dihitung napasnya ada berapa. Atau misalkan dihitung 30 detik juga boleh, nanti dikali 2. Nah selanjutnya adalah gejala berat.
Jadi kalau gejala berat itu ada tanda klinis pneumonia, yaitu berupa demam, batuk, sesak, napas cepat, bisa juga disertai gejala-gejala yang disebutkan tadi sebelumnya. Ditambah satu dari frekuensi napas lebih dari 30 kali per menit atau distres pernafasan berat. Dan jika diukur saturasi oksigennya kurang dari 93%, jadi 92% ke bawah ya. Selanjutnya, derajat yang paling berat adalah kritis. Keadaan kritis itu jika pasien dengan akut respiratory distress syndrome, sepsis, shock sepsis, atau kondisi lainnya yang menyebabkan orang tersebut membutuhkan alat bantu hidup atau alat penunjang hidup seperti ventilasi mekanik atau ventilator atau terapi dengan obat vasopresor. Nah, tadi kita sudah tahu ya, dikatakan positif COVID itu seperti apa, kemudian derajat-derajat gejalanya seperti apa. Nah, selanjutnya adalah tentang isolasi. Jadi, keadaan seperti apa yang bisa isolasi mandiri atau isolasi terpusat atau yang harus dirawat di rumah sakit, serta apa yang harus diwaspadai saat sedang isolasi mandiri, dan apa saja yang harus dilakukan saat isolasi mandiri, serta keluarga kita yang lain juga apa yang harus dilakukannya. Sampai jumpa ya di video-video selanjutnya.